Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Kelvin Onassis dengan NPM 193300516130. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang apa pengertian dari intervensi militer, lalu apakah intervensi militer diperbolehkan dalam hukum internasional, lalu apa dasar hukumnya, lalu contoh-contoh negara yang pernah melakukan intervensi militer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampunya Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH LLM CLA. Sebelum kita masuk ke intervensi militer, kita harus lebih dulu mengetahui tentang apa itu intervensi. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik yang dimana ada negara mengikut campuri urusan negara lain, baik itu urusan internal ataupun urusan eksternal. Lalu dengan intervensi militer adalah tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirim pasukan militer atau mengirim pasokan makanan atau mengirim senjata untuk menunjang suatu pemerintahan atau suatu kelompok pemberontak atau suatu kelompok yang kontra terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, intervensi militer dianggap merupakan bagian dari solusi untuk menghentikan peperangan. Intervensi militer ini tidak dapat dibenarkan dalam prinsip jus cogens, yang dimana prinsip jus cogens adalah asas-asas yang tidak bisa dilanggar dan jus cogens telah disepakati oleh komunitas internasional. Lalu, apakah intervensi militer boleh dilakukan? Apakah intervensi militer tidak boleh dilakukan? Intervensi militer diperbolehkan jika memang suatu konflik menyangkut tentang keamanan dan kedamaian dunia. Jadi kalau misalkan ada keamanan atau kenyamanan atau kedamaian dunia terancam, intervensi militer boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Piagam PBB yang berbunyi, Dewan Keamanan akan mencantumkan ada atau tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelumnya memberikan dan akan menganjurkan atau meneruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Lalu, intervensi militer yang tidak boleh dilakukan adalah jika memang intervensi militer ini sifatnya internal atau konflik pribadi, lalu negara yang ingin mengintervensi berpihak kepada kelompok yang kontra terhadap pemerintahan, atau negara yang ingin mengintervensi ini berpihak kepada kelompok-kelompok pemberontak. Hal ini menjadi jelas di dalam pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB. Dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam kekerasan yang dilarang. Pada pemahamannya, tindakan intervensi militer ini dilarang dalam hukum internasional jika satu, merusak integritas wilayah suatu negara. Yang kedua, mempengaruhi independensi politik. Yang ketiga, bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, contoh negara yang pernah melakukan intervensi militer adalah Perancis. Perancis pernah melakukan intervensi militer di bawah wewenang atau di bawah resolusi PBB pada tahun 2013. Perancis melakukan intervensi militer yaitu Operasi Sangaris. Operasi Sangaris itu adalah operasi yang dilakukan Perancis operasi yang pernah dilakukan Perancis dengan di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2127 tahun 2013. Prancis sebagai Dewan Keamanan PBB ini melakukan operasi ke Republik Afrika Tengah yang dimana sedang terjadi konflik agama, yaitu ada kelompok pemberontak yaitu kelompok Seleka, kelompok yang menyerang Katolik, yang dimana kelompok Seleka ini adalah kelompok Islam. Lalu kelompok Seleka ini menyerang kelompok Anti-Balaka. Anti-Balaka adalah kelompok Kristen. Perancis melakukan serangan atau melakukan
Operasi Sangaris dari tahun 2013 hingga akhirnya 2016 selesai. Segitu aja dari saya. Jika memang kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.